Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kisah penuh hikmah ini, mari bersama-sama membaca selawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan seorang wanita muda yang baru saja diangkat sebagai kepala kepolisian. Diam-diam, ia menyamar sebagai warga biasa, berkeliling kota dengan sepeda motor. Tanpa sepengetahuan anggotanya, ia menyaksikan sendiri bagaimana oknum polisi meminta uang secara tidak adil kepada masyarakat. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka anggap orang biasa sebenarnya adalah atasan mereka sendiri. Bagaimana reaksi mereka saat identitasnya terbongkar? Seberapa dalam jaringan pungli ini berakar? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ketegangan ini. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Linde Sasmita duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Ia baru saja dilantik sebagai kepala kepolisian setempat di usia awal ke-30. Sejak hari pertama bertugas, desas-desus tentang pungutan liar sudah sampai ke telinganya. Seorang warga tua, Pak Suman, datang ke kantornya dan mengadu, mereka suka menilang tanpa alasan. Bu, tidak ada pelanggaran, tapi tetap saja diminta uang. Kalau tidak dikasih, surat-surat ditahan. Linde mengangguk, menyimak dengan saksama. Yang lebih parah, banyak orang yang memilih menghindari jalan itu. Tapi bagaimana kalau itu satu-satunya akses ke rumah mereka? Keluhan itu membuat Linde semakin yakin. Ia harus melihat sendiri bagaimana anggotanya bekerja di lapangan. Saat asistennya, Sersan Budi, mengingatkan risikonya, Linde hanya tersenyum. Kalau bukan kita yang membereskan, siapa lagi? Aku ingin memastikan polisi di kota ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk dompet sendiri. Keesokan harinya, Linde mengenakan pakaian sederhana, jaket jeans lusuh, celana panjang, dan helm biasa. Ia meminjam sepeda motor dari seorang staf administrasi agar tak dikenali. Dengan hati-hati, ia menuju jalan yang terkenal dengan pungli, membawa serta perekam suara kecil di dalam jaketnya. Saat memasuki area rawan tilang, firasatnya semakin kuat. Di depan, dua polisi berdiri santai di pinggir jalan, seolah menunggu mangsa. Benar saja, seorang pengendara dihentikan. Mana SIM-nya? Mas, tanya salah satu polisi sambil melipat tangan di dada. Pengendara itu menyerahkan dokumennya dengan gugup. Plat motormu kotor, mana bisa terbaca dari jauh. Ini bisa kena tilang. Linde mengernyit. Alasan itu dibuat-buat. Plat motor itu masih jelas terbaca. Saya bisa bersihkan sekarang, Pak. Tidak perlu ditilang, kan? Polisi itu saling pandang sebelum menjawab dengan nada malas. Kalau mau gampang, ya sudah. Ada uang rokok. Linde merasakan darahnya mendidih. Ini bukan sekadar dugaan, ini kenyataan. Saat itu juga, ia dihentikan. SIM dan STNK. Mbak, Linde menyerahkan dokumen palsu yang sudah disiapkan sebelumnya. Helmnya tidak SNI, bisa kena tilang. Padahal jelas ada stiker SNI di helmnya. Motor Mbak juga suaranya agak berisik. Knalpotnya tidak standar. Tapi ini asli, Pak. Linde berpura-pura panik. Salah satu polisi menepuk bahu rekannya dan berbisik. Kalau mau gampang, kasih 50.000 saja. Linde menahan amarahnya. Ia pura-pura merogoh saku, mengulur waktu, sementara perekam suara menangkap setiap percakapan. Ini bukan sekadar pungli, ini pemerasan. Malam itu, Linde mengamati rekaman di laptopnya. Jaringan ini bukan kerjaan 1-2 orang. Ia harus menyelidiki lebih dalam. Dibantu Sersan Budi, ia melacak transaksi mencurigakan dari tilang yang tidak masuk kas negara. Hasilnya mengejutkan. Uang itu mengalir ke seorang perwira tinggi. Bukti ini cukup untuk menindak mereka. Keesokan harinya, Linde melaporkan temuannya ke Kapolda. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan semuanya, seseorang mendekatinya di lorong kantor. Saya tahu apa yang Anda lakukan. Berhati-hatilah, Bu Linde. Beberapa orang tidak suka jika urusan mereka diusik. Linde menatapnya tajam. Kini ia tahu, jaringan ini lebih besar dari yang ia kira. Namun, ia tidak akan mundur. Di hadapan Kapolda, Linde menyerahkan semua bukti. Kapolda terdiam sejenak sebelum berkata,
Ini bukan sekadar pungli biasa, ini sistematis. Kita harus bertindak. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, sekelompok polisi berpakaian preman masuk ke ruangan. Bu Linda, Anda ditahan atas dugaan pencemaran nama baik. Linda tersenyum tipis. Ia tahu ini jebakan. Dengan tenang, ia meletakkan ponselnya di meja. Saya sudah mengunggah semua bukti ke server pusat kepolisian dan mengirimnya ke media. Jika saya menghilang, publik akan tahu. Ruangan itu hening. Mereka tidak punya pilihan. Linda telah memenangkan pertempuran pertama. Tapi ia tahu, perjuangannya belum selesai. Matahari bersinar cerah di kantor kepolisian. Setelah kasus ini terungkap, lebih dari 10 oknum terlibat telah diamankan. Sistem kepolisian mengalami reformasi besar-besaran. Kini, setiap petugas lapangan diwajibkan mengenakan body kamera untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di media sosial, kisah Linda menjadi viral. Banyak yang memujinya, tetapi ada juga yang pesimis. Percuma, nanti juga ada lagi yang korupsi. Linda membaca komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, mengembalikan kepercayaan masyarakat butuh lebih dari sekadar satu tindakan. Suatu sore, ia kembali ke warung kopi tempat ia sering mengamati keadaan saat menyamar. Pak Seno, pemilik warung, menyapanya dengan senyum lebar. Terima kasih, Bu Linda. Karena Anda, kami punya harapan. Linda tersenyum. Jika kita diam, kejahatan akan terus terjadi. Tapi jika kita melawan, perlahan kita bisa mengubahnya. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian dan kejujuran adalah kunci membangun masyarakat yang lebih adil. Jika satu orang berani melawan ketidakadilan, banyak orang akan ikut terinspirasi. Apakah Anda akan diam atau memilih melawan? Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.